Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang mencipta kami, Bapa yang telah menebus kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berjanji akan terus menyertai kami. Malam hari ini dari Tanjung Enim, kami naikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan sembah kami kepadamu, Allah kami yang akbar, Allah kami yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus, setiap kata pujian yang kami lantunkan sampai kepada tahta-Mu yang mulia. Engkau dipuaskan, Engkau dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kini saatnya ya Tuhan, kami rindu Tuhan memperdengarkan bagi kami suara-Mu, supaya setiap waktu kami turut dan peka akan suara Tuhan. Karena kami tahu sepanjang kami hidup akan banyak oknum-oknum yang mengalihkan konsentrasi kami, untuk kami tidak fokus padamu ya Tuhan. Malam hari ini urapi kami semua yang ada dalam ruangan ini. Bapak, ibu, saudara yang mengikuti, Tuhan juga urapi lawat. Hamba yang menyampaikan telah mempersiapkan diri untuk Tuhan pakai. Hamba memohon urapan-Mu Tuhan, supaya pemberitaan ini sampai, Engkau dipermuliakan, penjabaran teks suci firman-Mu jelas detail, dan memberkati meneguhkan iman kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur oleh karena Tuhan mempercayakan saya satu kesempatan untuk melayani Tuhan dalam ibadah praise and worship malam hari ini. Terima kasih kepada koordinator yang mempercayakannya kepada saya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ini kali perdana saya melayani Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan setelah menikah. Iya, jadi ada beberapa waktu yang lalu sebelum menikah saya melayani juga di sini, tapi dalam ibadah doa dan puasa. Sekarang saya melayani pasca menikah. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Don't Be Afraid. Kalau salah-salah mohon maaf Bapak Ibu ya. Memang agak sedikit disengaja bahasa Inggris supaya agak sedikit elegan temanya. Padahal artinya sebenarnya adalah jangan takut. Mari kita buka, ada satu teks yang mendasari penjabaran firman Tuhan hari ini, yang saya tahu bahwa teks ini sudah berulang kali disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Mungkin Bapak Ibu sudah berulang kali mendengarkan, membaca, atau menjadi teks atau ayat favorit Bapak Ibu dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen. Kita buka, ada satu ungkapan Raja Daud dalam Mazmur pasal 23. Sudah pada tahu ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Izinkan saya membacakannya. Bapak Ibu saudara-saudara silakan menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah perikop Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tema kita hari ini adalah jangan takut. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam dunia ini terlalu banyak hal-hal yang membuat kita cemas. Ada banyak aspek-aspek yang membuat kita khawatir. Ada banyak aspek yang membuat kita kecewa. Ada banyak aspek yang bisa saja memungkinkan kita ada dalam fase hidup dalam ketakutan. Pertanyaannya, apakah sebuah sesuatu yang salah ketika kita takut?
tidak ada dalam dunia ini satu manusia pun yang tidak pernah mengalami ketakutan. Siapapun dia, pasti ada satu fase, ada satu titik dia pernah mengalami ketakutan. Apakah karena takut karena ekonominya hancur, usahanya tidak maju, atau kesehatannya, atau rumah tangganya, atau anaknya, atau masa depannya terlalu banyak. Ada banyak faktor yang membuat kita hidup dan takut, hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Apalah yang mendasari Raja Daud berkata Tuhan adalah gembalaku? Pertanyaan yang muncul adalah, dapatkah kita berkata, mohon disimak baik-baik Bapak Ibu ya, dapatkah kita berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik, Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang pengasih, Allah yang peduli, Allah yang mengerti saat, saya ulangi sekali ya, dapatkah kita berkata Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah Allah pengasih, Allah peduli, Allah yang mengerti, Allah yang berdaulat, Allah yang besar, Allah maha kasih, Allah yang maha sempurna, ketika kita sedang ada dalam keadaan pahit, ketika masalah bertubi-tubi menghimpit, ketika kepahitan menjadi warna perjalanan kita, ketika sesuatu itu sulit dimengerti, ketika ada banyak orang yang mengecewakan, ketika kesehatan tidak lagi kita miliki, ketika usaha kita tidak diberkati, ketika hubungan antara suami istri tidak harmonis, ketika anak kita biasa-biasa saja, ketika persoalan itu ada dalam perjalanan hidup kita. Dapatkah ketika dalam fase itu kita berani berkata Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan Allah yang pengasih, pemelihara, yang mencipta, yang bertanggung jawab? Dapatkah kita berkata demikian? Mari dengan jujur kita berkata, acap kali ketika Tuhan izinkan kita ada dalam keadaan itu, ada dalam fase itu, acap kali respon kita bukan memuji Tuhan, bukan mengagungkan Tuhan. Tidak seperti Daud, tidak seperti Raja Daud. Ketika masalah bertubi-tubi, acap kali respon kita adalah kita mulai mempertanyakan di manakah kemahakuasaan, pengetahuan, kemampuan, kasih kepedulian Allah. Acap kali itu menjadi respon kita. Betul ya Bapak Ibu ya, tanpa kita harus menghakimi. Acap kali respon kita marah, kita kecewa pada Tuhan, meragukannya. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan, tak kala semua fase yang saya jelaskan tadi ada dalam perjalanan baik hidup kita dan rumah tangga kita, keluarga kita. Itu pertanyaan yang pertama. Dapatkah kita berkata, jangan takut, Tuhan adalah gembalaku yang baik, ketika semua fase yang saya jelaskan tadi sedang menjadi bagian kita? Pertanyaan yang kedua, apakah ketika Raja Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala yang baik, Allah yang pengasih, Dia besertaku, Dia mendampingiku, Dia menyertaiku, apakah ketika Daud berkata demikian semua perjalanannya baik-baik saja? Apakah ketika Raja Daud berkata Engkau Tuhan gembalaku, semua fase hidupnya, semua keadaan hidupnya baik-baik saja secara manusia, baik-baik saja secara psikologis, baik-baik saja orang di sekelilingnya mensupportnya, mendukungnya, mengasihinya, dan lain sebagainya macamnya? Apakah demikian keadaan Daud? Nampaknya ketika saya membaca profil Raja Daud, ketika membaca secara singkat pengalaman perjalanan hidup Raja Daud,
sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak yang bungsu, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang raja, nampaknya tangisan seringkali menjadi ekspresi ketika dia menghadapi persoalan itu. Kekecewaan, tangisan, kesedihan, kegalauan, kecemasan, ketakutan acap kali menjadi warna penting ekspresi ketika Daud berhadapan dengan masa sulit. Tapi Daud mampu berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tapi Daud mampu berkata, Absalom anaknya hendak membunuhnya. Kemudian waktu dia menjadi raja, Saul membencinya. Sekelompok orang besar hendak membunuhnya, menggagalkannya, dan lain sebagainya macamnya. Tapi dalam bacaan ini kita diberkati dengan pernyataan akbarnya, pernyataan imannya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Suatu ketika saya pergi ke suatu tempat melayani Tuhan. Lalu ada satu keluarga yang bercerita dan sharing tentang kehidupannya. Secara ekonomi keluarga ini punya, usahanya besar, mobilnya lebih dari satu, rumahnya lebih dari satu, tanahnya lebih dari satu kapling, apalagi ya anaknya lebih dari satu. Kemudian dia sehat, dia tampan, kemudian dia baik. Tapi dia pernah bercerita begini. Dalam ceritanya saya simpulkan bahwa semua yang dimilikinya, dia selalu setiap bertemu dengan saya selalu menceritakan ke persoalan yang dialami, menceritakan pergumulannya yang tiap hari tak putus-putusnya dia memohon pada Tuhan. Tidak henti-hentinya dia naikkan pujiannya, pergumulannya, seraya memohon ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Perubahan itu mendatangkan sukacita bagi dirinya dan keluarganya. Apa yang mau saya sampaikan? Masalah tidak akan pernah hilang oleh karena banyaknya uang. Masalah tidak pernah lari dari hidup kita oleh karena kita orang pintar, oleh karena kita orang saleh, oleh karena kita orang yang baik. Tidak menjamin. Sebab kata Rasul Petrus, selama kita masih menumpang dalam dunia ini, Tuhan pakai semua keadaan dalam dunia ini, entah pergumulan, entah kepahitan, entah kekecewaan, Tuhan pakai untuk memurnikan iman orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Amin. Maka Bapak Ibu, mari kita itu pendahuluan, mari kita masuk pada satu tema ini. Jangan takut. Apalah yang perlu kita pelajari dari kisah hidup Raja Daud. Dia berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Di ayat yang keempat dia katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman menggambarkan situasi sulit, situasi pahit, keadaan sulit, pergumulan dan kegalauan. Ada 3 hal yang mau kita pelajari. Mengapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan? Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang tidak pernah mengalami ketakutan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah jangan pernah hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Karena semuanya itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius, bahwa ketika kita hidup dalam kekhawatiran, itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Poin yang pertama, don't be afraid. Mengapa jangan takut? Saya simpulkan secara sederhana di ayat 1, 2, 3. Mengapa jangan takut?
Lalu Daud katakan di ayat keempat, meskipun lembah kekelaman akan menjadi warna, akan menjadi situasi yang saya hadapi di depan, akan menjadi rute-rute yang tidak mungkin saya elakkan, tapi rute yang wajib saya lewati, aku tidak takut. Yang pertama, waktu saya mencoba merenungkan ini secara pelan-pelan, maka saya mendapatkan 3 jawaban. Kalau 6 jawaban repot Bapak Ibu ya. Nanti gak bisa kita nonton Piala Dunia jam 8. Bercanda ya. Beberapa waktu yang lalu Portugal menang 3-2, menambah sukacita, bangun pagi pun jadi segar. Haleluya. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Maka saya simpulkan, mengapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Dan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, karena ada Allah yang memenuhi hidup Daud dengan kasih dan cinta Allah yang sempurna. Ada Allah yang besar, ada Allah yang akbar, yang memenuhi kita dengan kasih dan cintanya. Wah, keren banget. Ada Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah rela mati menebus dosa kita, yang memenuhi hidup kita dengan kasih yang sempurna, dengan cinta yang sempurna. Pertanyaannya, dari mana itu? Pertama, Tuhan tidak pernah membiarkan Daud mengalami kekurangan. Yang kedua, Allah membaringkannya di tempat yang menyenangkan. Allah senantiasa membimbingnya ke tempat yang menyejukkan. Kemudian Allah senantiasa menyegarkan jiwanya. Allah senantiasa menuntunnya. Bukankah keempat tindakan kata kerja ini menggambarkan sebuah kasih dan cinta Allah yang sempurna, yang tidak akan pernah kita dapat dari manusia, tapi hanya kita dapat dari Tuhan? Bapak Ibu, saya menyimpulkan kisah hidup Raja Daud. Sebenarnya Daud dari dia sebagai seorang pengembala domba, lalu diproyeksikan menjadi seorang pemimpin, tetapi ayahnya mengutamakan abang-abangnya, dia nampaknya diabaikan. Itu yang pertama. Lalu Absalom anaknya hendak membunuhnya. Sekelompok besar orang membencinya, menggagalkannya, mengharapkan kematiannya. Sebenarnya saya mau katakan, Daud berulang kali mengalami krisis kasih sayang dari manusia. Berulang kali Raja Daud mengalami krisis perhatian, krisis kasih sayang dari manusia, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Tapi Raja Daud katakan, boleh saja saya mengalami krisis kasih sayang dari manusia, tapi saya tidak pernah mengalami krisis kasih sayang dari Tuhan. Boleh saja saya mengalami krisis kasih sayang, manusia tidak peduli, tidak memperhatikan saya, tetapi dalam perjalananku ada Allah yang tidak membiarkan saya mengalami krisis kasih sayang, krisis perhatian. Maka benarlah kata Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Satu di antaranya kebutuhan kasih sayang. Saat mungkin hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu berkata, kenapa saya tidak mendapatkan perhatian dari sahabat saya, dari keluarga saya, dari suami, dari istri, anak, atau rekan-rekan gereja, atau teman persekutuan, atau teman kerja. Kenapa saya tidak dapat perhatian itu? Bisa saja itu pertanyaan itu muncul. Tapi malam hari ini, bolehkah kita mengimani seperti hal yang dilakukan Daud? Karena ada Allah yang memenuhi hidup Raja Daud, memuaskan Raja Daud dengan kasih dan cintanya yang sempurna. Ada Allah. Maka ketika Raja Daud mengalami fase itu, maka Raja Daud mengkoneksikan hidupnya pada Tuhan. Daud mengkoneksikan, Daud menyambungkan, menghubungkan hidupnya pada Tuhan, pikirannya, hatinya, supaya dia terhubung pada Tuhan. Bapak Ibu simpel sebenarnya memahami kata koneksi. Ibarat HP.
Jika HP dipakai 1 harian full, dipakai secara full tidak berhenti, kemungkinan dalam hitungan 3, 4, 5 jam dia akan low. Maka muncul peringatan. Kira-kira peringatan itu adalah charger HP, cas HP-mu supaya ada daya yang masuk. Maka ketika tidak dikoneksikan HP charger itu dengan energi sumber daya yang bisa memberikan daya pada HP, maka HP itu akan low dan tidak akan berfaedah, tidak bisa dipakai mau semahal apapun HP-nya. Tetapi ketika HP itu dikoneksikan dengan energi, dengan listrik, maka HP itu memiliki daya dan HP itu bisa berfungsi, dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Sama ketika hidup kita tidak kita koneksikan pada Allah, tidak kita hubungkan pada Allah, kita tidak hubungkan pada Dia yang memberi pengharapan, sumber energi, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Ketika kita tidak mengkoneksikannya, maka kita akan menjadi manusia yang tidak berdaya. Akan menjadi manusia yang tidak berdaya. Akan menjadi manusia yang mudah kecewa. Akan menjadi manusia yang mudah putus asa. Manusia yang mudah bergantung pada manusia. Akan menjadi manusia yang mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Akan menjadi manusia seperti itu. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita semua siapapun tidak mengkoneksikan hati, pikiran, hidup kita setiap waktu pada Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang tidak berdaya. Maka benar kata lagu, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang keempat, yang sama-sama bisa kita simpulkan mengapa Daud dapat berkata demikian. Dan tema kita hari ini, jangan takut. Ada sebuah perintah larangan untuk kita tidak hidup dalam ketakutan. Mengapa? Yang pertama tadi, ada Allah yang besar yang memenuhi hidup kita dengan kasih cintanya yang sempurna. Dia tidak akan membiarkan kita hidup mengalami krisis kasih sayang Tuhan. Meskipun boleh saja kita mengalami krisis perhatian, krisis kasih sayang dari sahabat, suami, istri, anak, keluarga, boleh saja. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami krisis kasih sayang. Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Ayat yang keempat saya simpulkan, karena ada Allah yang tidak pernah berhenti menyertai dan mendampingi hidup kita Daud dalam semua fase yang dialami. Ada Allah yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti menyertai, mendampingi Raja Daud dalam semua fase yang sedang dijalani Daud, dalam semua situasi, dalam semua keadaan yang sedang dijalani. Percayalah, ada Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai, mendampingi semua fase yang sedang kita alami, yang Tuhan izinkan kita alami. Percayalah, Dia tidak pernah berhenti menyertai, mendampingi kita. Dia tidak pernah berhenti menjadi sahabat kita. Dia tidak pernah berhenti menjadi teman kita. Dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan kita. Dia tidak pernah berhenti mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Allah, menyertaimu. Sama seperti yang dikatakan Keluaran pasal 3 ayat 7-8, bahwa Allah memperhatikan bangsa Israel yang sedang mengalami penindasan dari Mesir. Allah memperhatikan, mengamat-amati, lalu mengutus Musa. Oleh karena Allah tahu penderitaan yang sedang dialami orang-orang Mesir. Dia tahu. Dia tahu. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah lupa. Manusia bisa saja lupa, tapi Dia tidak pernah lupa. Dan Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dia tidak pernah melupakan penyertaannya. Dia selalu ingat dan Dia pasti akan menggenapi. Amin. Ada Allah yang tidak pernah berhenti menyertai dan juga mendampingi kita
Saya sengaja memakai kata mendampingi. Kata mendampingi itu ya selalu menemani kemana kita pergi, keadaan apa yang kita alami, situasi apa yang sedang kita alami. Allah selalu mendampingi. Bak seorang ayah mendampingi anaknya pergi sekolah yang masih TK. Kalau sudah SMA nggak ada ku dengar. Kalau ada itu ya boleh juga lah. Ada Allah yang tidak pernah berhenti mendampingi kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, ternyata kalau khotbah itu selalu serasa singkat, waktu itu tidak selalu merasa tidak cukup. Yang terakhir di ayat yang ke-5 dan 6, mengapa tidak perlu takut? Kita belajar Daud, karena Daud mengimani akan adanya Allah. Saya ulangi sekali lagi, karena Daud mengimani akan adanya Allah. Dan karena ada Allah yang menjamin masa depan hidup Daud, kita perlu seperti Daud mengimani akan adanya Allah, mengimani kemahakuasaannya, mengimani kebesarannya, mengimani kasihnya, mengimani bahwa ada Allah yang pasti menjamin keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, menjamin masa depan kita. Jangan pernah lihat kebaikan Allah sejauh kita punya uang yang banyak. Kalau begitu saya juga selalu kurang uang. Bercanda. Karena Daud mengimani adanya Allah. Seberapa banyak Bapak Ibu kita yang hari ini masih mengimani akan adanya Allah? Seberapa banyak yang hari ini kita mulai tidak mampu mengimani Allah. Mata kita ditutupi oleh pergumulan yang pahit, mata kita ditutupi oleh situasi yang sulit. Seberapa banyak malam hari ini berhenti. Percayalah, imanilah, kita perlu seperti Daud mengimani ada Allah yang mengurapi Daud di depan musuhnya. Ada Allah yang menyediakan. Kita perlu mengimani dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, yang punya anak, mari bawa tangan anak, istri, suami, belajar melipat tangan dan katakan tiap hari, terima kasih karena ada Engkau Allah yang hidup sampai hari ini. Kita perlu mengimani akan adanya Allah. Mahasiswa teologi perlu mengimani akan adanya Allah. Karena tak kalah ketika kita mengimani akan adanya Tuhan, kita punya kekuatan yang baru. Amin. Kita perlu mengimani akan adanya Allah. Kesimpulan, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah takut dan khawatir. Tapi janganlah kita hidup dalam rasa khawatir yang terus menerus atau hidup dalam ketakutan. Masalah pasti selalu ada selama kita ada dalam dunia ini. Sebab Petrus berkata, kita sedang menumpang dalam dunia ini, dan Tuhan bisa pakai semua yang ada dalam dunia ini, memurnikan pikiran, memurnikan hati, memurnikan motivasi, memurnikan hidup kita. Ada Allah. Marilah maka selama kita masih hidup, diberi kekuatan, bisa makan dan lain sebagainya macamnya, marilah kita senantiasa tidak hidup dalam ketakutan, namun selalu mengkoneksikan hidup kita. Kita yang tidak terbatas, kita yang terbatas ini kita koneksikan kepada Dia yang tidak terbatas, Dia yang besar, Dia yang akbar, Dia yang Allah, Dia sumber dari segala-galanya. Kita perlu koneksikan supaya kita yang tidak berdaya ini mendapatkan sumber kekuatan dari Dia yang besar, supaya kita yang semula manusia yang tidak berdaya menjadi manusia yang berdaya. Oleh karena kita apa? Mengkoneksikan, menghubungkan hidup kita pada Tuhan. Maka STTE dalam pola pembinaannya Bapak Ibu selalu ada sebuah ketetapan kewajiban yang diharapkan memunculkan kecintaannya. Selalu bangun pagi-pagi, subuh-subuh, berenungan, mengkoneksikan hidupnya pada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu.
Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu. Tuhan memberkati apa yang sedang menjadi harapan dan perkenan Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyegarkan kami lagi. Ampuni hamba jika hamba sebagai seorang penyampai firman-Mu tidak sesederhana mungkin menyampaikannya, tidak detail. Tapi hamba memohon pada Allah Roh Kudus untuk terus mengartikannya itu sampai kami semua yang mendengarkannya tuntas memahami dan melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati. Shalom.